Kita hidup di tengah banyak langkah, namun seringkali merasa berjalan sendiri. Bukan karena tak ada orang di sekitar, melainkan karena setiap orang sibuk menahan bebannya masing-masing. Ada hari-hari ketika diam terasa lebih aman daripada menjelaskan. Ada lelah yang tidak pernah sempat disebut karena dunia terus meminta kita tetap kuat. Kita terbiasa melanjutkan tanpa benar-benar menoleh karena mengira kecepatan adalah ukuran kesiapan. Padahal tidak semua yang melambat berarti lemah. Sebagian hanya sedang menarik napas agar bisa melanjutkan. Ada jarak yang lahir bukan dari tujuan yang berbeda, melainkan dari tempo yang tak lagi sama. Dan jarak seperti itu, jika dibiarkan, perlahan akan menjauh. Perlahan akan menjauhkan. Namun, kadang perubahan dimulai dari hal kecil. Melambat sebentar, menyesuaikan langkah, bukan untuk berhenti, hanya untuk memastikan bahwa semuanya masih ada. Karena pada akhirnya, perjalanan terasa lebih berarti, bukan karena paling cepat, tetapi karena tidak dijalani sendirian. Aduh, Ciputra panas banget deh. Mana makan kemarin? Tadi macet gak? Macet kan pakai motor. Iya sih, aduh. Halo guys. Kau sudah rame belum? Rame sih, cuman ya Ayo yuk, kita kelas ya. yang pertama udah begini. Bagus. Sih kok.
Mana nontonnya? Berapa lama ya? Lumayan, nggak ada poin. Apaan itu? Iya ya. Bukan kan? Terlanjur kalau Ardal, Ilham. Kalian tuh paham gak sih sama materi dosen tadi? Lumayan sih. aduh, enggak gimana ya? Enggak deh. Tapi kalau deadline kalian tahu gak? Soalnya aku gak tahu deadline kapan. Ah, ntar aja masih lama. Aku juga nggak ngerti ya. Iya, yang lain juga belum ngerjain. Udah santai aja. Udah telat aja sih. Udah nggak apa-apa. Santai kok. Nanya siapa ya? Pada nggak tahu, teman-teman yang lain juga nggak tahu, teman sekelas nggak tahu. Enak banget sih sendirian. Ulil, nanya aja kali ya. Gimana ya? Dulu baik tugas. Halo Ulil. Halo. Kamu kan ketua kelas ya Ulil. Tahu nggak deadline tugas tuh berapa, tanggal berapa? Terus gimana ya? Yaudah yuk Lil, kita pulang aja yuk. Yaudah deh, yuk. Ya. Gimana ya? Ya harus diselesaikan sekarang juga deh. Berarti harus lakukan sekarang ini. Udah. Ini bisa nih. Kamera tuh yang benar. Agak modal tuh jadi cewek. HP dipakai. Guys. Guys. Kan baik tugas ya. Emang kalian udah pada ngerti tugasnya? Jadi kedepannya itu harus kompak lagi kan, gimana caranya gak usah kerja sendiri-sendiri, ada apapun kerja yang belum tahu informasinya bisa saling menginformasikan lagi. Ya setuju sih. Soalnya kan kayak bingung juga kalau misalnya pada sendiri-sendiri bersirkel, terus gimana nanti yang nggak tahu, yang nggak punya temen.
Nah, bener-bener. Yang lain kemana sih? Kok nggak pada datang? Udah tahu kerja kelompok, malah nggak pada datang lagi. Ya kemana ya? Iya sih, sini Ponnya kita. udah benar. Itu kurang Udah kok, kompak iya. ini. Kita masih banyak Yang kerja. justify. Telepon. Telepon aja ya. Iya, telepon aja sekarang, telepon. Bentar ya, cari yang bisa dulu. Iya, bilangin tuh kerjaan kita masih banyak. Ya, referensi jurnal semuanya. Iya. Ini masih banyak yang harus diketik dan tulis. Iya, Kurang sekarang ini nggak sih? Ya. Udah diangkat. Halo. Bentar. Padahal nelpon nih. Halo? Kalian di mana? Iya nih, gue di Pindor berenam. Kenapa emang? Ini kita udah pada lagi kerja kelompok nih. Tinggal nunggu kalian, masa nggak mau datang? Iya, OTW ke sana ya kita. Oh, kalian di Pindor. Ya udah cepetan ya. Kita mau udah kumpul dari berapa jam nih di sini kita. Masa kalian nggak mau datang sih? Ya udah ditunggu ya di EC. Jangan lama-lama belinya. Kita juga butuh kalian semua nih biar kumpul semua biar kompak nih. Oke? Udah. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam. Suruh ngapain kan lo? Suruh ke sono. Gak pernah ngumpul katanya. Pada lapar kan ya? Makan dulu. aja sih, baru ke sana. Iya. Udah boleh. Emang ngomong apa aja tadi? Yang enak. Fadol. Fadol ngomong katanya, udah pada di sono. Oh iya. Udah pada ngumpul. Tinggal kita berdoang. Kita berenam. Boleh yuk. Udah makan aja dulu ya. Ya ini chill aja. Chill aja. Aperman dulu. Emang mereka gak makan apa? Nggak tahu ya. Dan nanti dia pada datang kok ke sini. Pada datang. Iya. Masih banyak kan lumayan ya mereka Iya. yang belum datang. Tengahnya dari kita loh. Iya, harusnya kan banyak. Tengahnya dari kita. Udah kita lanjutin dulu aja ya. Lanjutin dulu ya. Lanjutin. Referensi. Iya. Iya. Beri aja referensinya. Referensi lagi ya. Ini kita udah digigit lagi sini. Tinggal referensi yang lain. Iya. Atau cari yang di sini ya. Iya.
itu. Misi. Halo guys. Gimana nih? Pada ngapain? Minta perhatiannya dong sebentar. Ini yang telat-telat. Tau gak sih kalian? Kalian kan baru telat ya. Kan kita udah pada ngumpul dari tadi. Nah, dimana sesuatu kekompakan itu dalam suatu kelompok itu diperlukan tau guys. Biar tugas cepat kelar, dibagi-bagi. Kalian malah nggak tepat waktu juga datangnya. Jadi kita di sini keteteran tadi. Iya. Makanya kalau kalian sudah dikasih tugas, sudah dikasih ujiannya juga, datang tepat waktu ya guys. Jangan nanti deh karena ada si ini dengan saling nganterin juga nggak enak. Kasihan loh teman-teman tadi dari sini duluan. Ya. Maaf ya. Itu ya. Oke. Udah, nggak apa ya. Lain kali jangan diulangin ya. Soalnya ini tuh diperlukan banget di dalam suatu kelompok kekompakan itu. Oke. Sekarang kita bagi tugas aja mendingan. Ayo. Jansip sama Rido mana? Jangan sama itu Lagi sekolah. Enggak sih ya. Jadi kita ini lagi yuk kerja kelompok lagi. Boleh nih. Nih, berarti gua nggak bicara bersuci. Ini ya. Banyak banget. Ini kayak gini. Oke kan Lanjut ya. Keren kan ini? bagus banget. Gila, keren banget. Yang temanya kemarin. Iya, gampang banget loh. Tinggal di upload sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Nggak apa-apa. Yang ini nanti Kayaknya cocok. Boleh banget. Novel, Iya, boleh. ini bisa jadi referensi nih. Mana sini? Kan tuh yang itu. Oh iya. Cocok banget ya itu ya. Iya. Boleh sini. Cocok ya? Ini kenal ya. Oke ya. Pakai yang itu aja ya. Iya. Aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi mahasiswa-mahasiswi UIN Jakarta. Gimana kabarnya pagi ini? Pagi Pak. Dan Mbak Sehat, Hujan. Pak. Pak. Hujan. Ya baik. Oke, semoga dengan meskipun ada halangan ini pembelajaran kita harus tetap efektif dan memberikan manfaat ya. Oke, kita lanjut ke mata kuliah selanjutnya. Tolong ketua kelas dilampirkan PPT-nya. Baik Bapak, sebentar. Oke, di sini jangan ada yang sibuk sendiri ya, Bapak memperhatikan nih. Sekarang kita akan membahas ilmu yang paling penting nih pada materi kali ini. Apa definisi komunikasi kelompok? Sebelum kita memahami lebih lanjut tentang komunikasi kelompok, kita terlebih dahulu harus memahami definisi komunikasi kelompok. Menurut Xiao dari 1976, ia mengemukakan bahwasannya komunikasi kelompok adalah sekumpulan individu yang saling mempengaruhi, berinteraksi, dan berkomunikasi tatap muka. Kemudian menurut Burgon and Rovner, bahwasannya komunikasi kelompok itu adalah interaksi tatap muka antara 3 atau lebih individu untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, komunikasi kelompok itu adalah komunikasi yang terjalin antara seorang komunikator dan sekelompok orang lebih dari 2 orang. Oke, semoga dipahami ya. Oke, next. Tolong ketua kelas. Ini terbagi menjadi 2 macam. Oke, mahasiswa-mahasiswi terlebih dari Fakultas Komunikasi harus memahami ini. Pertama, komunikasi kelompok kecil atau biasa disebut dengan mikrogroup. Dan yang kedua, ada komunikasi kelompok besar atau makrogroup. Yang membedakan keduanya adalah interaksi intensif dan 2 arah. Dan komunikasi makrogroup ini biasanya lebih sulit karena jumlah anggotanya lebih banyak. Pak, sebelum next slide, mohon maaf sebelumnya saya memotong. Tapi saya melihat teman-teman saya ada yang main HP, Pak. Nggak sopan. Jadi mungkin sebaiknya teman-teman bisa diperhatikan dulu ya dosennya. Terima kasih. Itu siapa ya? Tadi saya mendengar ada suara Mobile Legend. Apakah ada yang sambil bermain game? Maaf Ada Pak. yang tidur-tiduran juga. Tolong ya. Disimak Iya, maaf, terlebih dahulu. Baik Pak, maaf ya. Oke. Terima kasih ketua kelas ya. Baik Saran Bapak. pertama ada pelaku komunikasi, sumber dan penerima pesan. Yang kedua adalah pesan yang disebut dengan simbol verbal dan non-verbal. Terus ada interaksi
kohesivitas, norma kelompok, dan aturan-aturan perilaku. Jadi poin-poin pentingnya mohon dicatat berdasarkan tendensius masing-masing. Hal-hal yang penting ini adalah salah satu bagian yang akan Bapak ambil nanti untuk ujian. Oke, ketua kelas silahkan di next slide. Dari pemaparan yang tadi Bapak sudah jelaskan, bisa disimpulkan bahwasannya komunikasi kelompok itu adalah proses yang penting dalam kehidupan sosial. Karena terbagi menjadi dua, ada kelompok kecil dan kelompok besar, dan mengandung unsur pelaku, pesan, interaksi, kohesivitas, dan norma. Sehingga berfungsi untuk mempererat hubungan, mendidik, dan mempengaruhi sekitar. Mungkin semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, dari Bapak, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak. wabarakatuh. Makasih Bapak. Bapak. Makasih Bapak. Ya, kenapa Sarah? Bapak, sebelumnya saya mohon izin, saya Sarah sebagai ketua kelas mewakili teman-teman memohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak, karena saya melihat teman-teman saya tadi ada yang tidur, main HP, bahkan bermain games. Mohon maaf ya Bapak. Oh iya, enggak apa-apa. Bapak juga mungkin teman-teman harus memiliki kesadaran ya. Ini kan pembelajaran untuk kita masing-masing untuk ke depan. Jadi tadi ada yang makan juga, ada yang sambil main game gitu. Terima kasih ya Sarah ya. Untuk saat ini Bapak maafkan, tapi untuk pertemuan selanjutnya tolong jangan diulangi lagi. Oke? Terima kasih Ya, Bapak, Pak. mohon maaf sekali lagi ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf anak-anak tadi agak telat sedikit karena ada kendala di jalan, jadi ibu absen dulu ya. Tina, hadir Bu. Julianto, Hadir Bu. Aska, hadir Bu. Raharja, Hadir Bu. Neviza, hadir Bu. Ardi, hadir Bu. Fadil, hadir Bu. Azza, hadir Bu. Alhamdulillah semuanya masuk semua. Jadi karena kebetulan saya di sini editing juga, saya akan memberi kalian tugas untuk membuat makalah penelitian. Deadline-nya lusa, ya. Siap? Siap Bu. Oke, karena segitu aja dari Ibu. Terima kasih, Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Aduh, capek banget. Aduh, udah telat banget nih. Telat 15 menit lagi. Wih, sorry banget ya aku telat. Iya, nggak apa-apa kok. Aman aja, aman. Udah mampu lagi nggak? Itu ada, iya, ambil aja. Masing-masing bisa kan? Bisa mandiri kan, ambil aja sih. Emang kalian nggak nyiapin gue bangku? Kita juga ngambil sendiri kok. Iya, kita juga ngambil sendiri. Masing-masing aja sih. Iya. Iya. Itu kan. Nah, guys, Cipung kan udah datang nih. Kita bagi-bagi materi dong. Yuk, ayo kita bagi-bagi materi. Jangan tidur dong. Baik. Kita belum bagi-bagi materi nih. Udah bagi lah, lalu gimana? Masa serah gua? Ya, tapi kan biar kita sama-sama saling peduli ya, guys. Dan gitu dong, ayo dong, mohon kerjasamanya. Kita mau ngikut aja. Yaudah, coba. Kita sih ngikut. Lu bagi dulu, kan kita nanti dapat materi masing-masing kan.
iya, gue bagi dulu ya. Teman-teman, gue udah bagiin job desk ya, job desk kita masing-masing buat bikin makalah tugas kita kali ini. Coba dong kalian buka grup kalian masing-masing, biar kalian tahu masing-masing job desk kalian tuh apa gitu, biar kalian nggak bingung gitu. Buka dong guys, tolong guys, biar cepet. Ini deadline-nya kita mepet loh. Aduh, ternyata cari buku sama materi kalau sendiri susah juga ya. Gimana ya caranya? Gua tadi kan tadi merasakan notis gitu. Adil misalnya kesusahan nyusun makalahnya. Dekat belum? Duh, materi mana ya yang harus gua ambil? Kayaknya nggak bisa sendiri dah. Duh, pusing banget lagi. Repot, sendirian doang ngerjain ginian. Duh, gimana ya? Aduh, pusing banget sih. Materinya susah banget. Kayaknya kalau sama-sama itu bakal mengefisiensi waktu deh. Dari tadi nyari jurnal, gak ada yang akurat. Duh, gimana ya? Gak ada lagi yang bisa dibantuin. Aduh, mereka mana ya? Mana deadline makalahnya udah dikit lagi belum pada ngabarin. Yang nyusun juga gue nggak tahu lagi. Apa gue coba telepon kali ya? Aduh, mereka mana ya? Kok nggak jawab? Lagi mana deadline makalahnya udah tinggal dikit lagi. Gue mau coba telepon deh. Aduh, mana nggak dijawab lagi gue nelpon. Kira-kira udah pada selesai belum ya tugas masing-masing? Kayaknya nggak bisa sih kalau gini terus, kayak terlalu individualis. Gimana ya caranya biar mereka tuh saling aware sama diri mereka sendiri, saling peduli. Kayak gue harus ngomong deh nanti kalau makalah ini udah selesai. Aduh, Azza, yang lain mana kelompok kita kan dikit lagi udah deadline tau. Padahal gue udah bilang gue ada janjian di grup di sini kita ketemuannya. Yang lain pada kemana sih? Kayaknya yang lain juga lagi pada ngerjain deh. Gue kayak bingung deh, gue merasa kayak individualis banget gitu loh kita. Apa nanti kita omongin aja ya ke semua ya, biar maksudnya kita tuh saling ngertiin satu sama lain gitu, biar nggak miskom, biar mempermudah tugas kita juga, ya nggak sih? Karena udah di mepet deadline. Kalau kayak gini nggak enak. Iya kan? Kita malah sibuk sendiri jadinya. Bener lagi. Ya udah, kalau gitu kita nungguin yang lain aja nggak sih? Ya udah, tungguin aja deh. Kita sambil ngelapor yang lain aja ya, sini. Ya. Sorry ya, Jul, Za, tadi kita kebetulan habis makan sekaligus sholat juga sih. Jadi telat dateng gitu. Oh iya, nggak apa-apa guys. Cuman gua sama Azza pengen ngomong ke kalian kalau kayaknya kalau kita kayak individualis gini kayaknya nggak efektif deh. Kayak masing-masing dari kita punya problemnya masing-masing gitu, kayak lu sulit nyusunnya gitu-gitu, yang lainnya juga pada sulit nyari materinya. Kayaknya kita harus ilangin sifat individualis di dalam diri kita masing-masing deh. Tuh,
Kayaknya kita harus saling peduli satu sama lain deh guys. Iya sih, setuju. Kita saling bantu juga. Karena jujur kita individualis banget sih. Iya. Dari gua sama Alza juga kita minta maaf juga ya baru bilang kayak gini ke kalian karena deadline-nya udah mepet gitu kan. Jadi kayak minta maaf deh ke kalian ya gitu. Makasih juga kalian udah ngertiin satu sama lain gitu. Pada awalnya, mereka bersifat individualis. Setiap orang fokus pada job desk-nya masing-masing. Bekerja sendiri, dengan cara sendiri, dan tujuan yang sama, namun langkah yang berbeda. Semua merasa cukup dengan bagiannya. Tidak banyak bertanya, tidak banyak berdiskusi, karena mengira selama tugas selesai, cara apapun tidak menjadi masalah. Namun kenyataannya, pekerjaan tidak selalu berjalan sesuai rencana. Satu persatu kendala mulai muncul. Ada yang kesulitan memahami materi, ada yang terbentur waktu, ada yang kelelahan secara fisik dan mental. Namun, memilih memendamnya sendiri. Hingga akhirnya, mereka menyadari satu hal, bahwa individualisme tidak selalu menjadi solusi. Perlahan, suasana berubah. Pekerjaan yang awalnya terasa berat, menjadi lebih ringan ketika dikerjakan bersama. Tidak ada lagi ego yang ingin berjalan sendiri. Alhamdulillah guys, akhirnya tugas kita udah selesai, makan kita udah selesai. Iya, kita udah berhasil. Bener banget, kita udah berhasil. Ya, lebih baik lagi. Iya, kita saling komunikasi, saling mendukung. Alhamdulillah. Tas dulu. Terima kasih guys. 1, 2, 3. Solidaritas adalah sikap saling peduli, saling membantu, dan merasa bertanggung jawab satu sama lain dalam sebuah kelompok. Solidaritas tidak hanya muncul saat keadaan berjalan lancar, tetapi justru diuji ketika ada perbedaan, masalah, dan tekanan. Dalam sebuah tim, solidaritas berarti tidak membiarkan satu orang berjalan sendirian. Ketika ada yang tertinggal, yang lain membantu. Ketika ada yang lelah, yang lain menguatkan. Solidaritas mengajarkan bahwa tujuan bersama lebih penting daripada kepentingan pribadi. Bukan soal siapa yang paling menonjol, melainkan bagaimana semua orang bisa sampai ke garis akhir bersama. Dengan solidaritas, kerjasama menjadi lebih kuat, komunikasi menjadi lebih terbuka, dan masalah dapat dihadapi bersama. Karena pada akhirnya, solidaritas bukan hanya tentang kebersamaan, tetapi tentang kesediaan untuk saling memahami dan saling memaafkan demi tujuan yang bersama.